ketika kita menyadari bahwa orang yang kita junjung-junjung ini tidak layak dijunjung. Dalam perjalanan politik bangsa, tak sedikit tokoh yang berani berubah sikap ketika nurani mereka tersentuh. Kali ini, kita akan menyaksikan kisah perubahan itu dari seorang budayawan, Kang Sobari, sosok yang dulu berada di barisan pendukung Jokowi, namun kemudian menjadi pengkritik paling tajam. Melalui dialog bersama Reflay Harun, Kang Sobari mengisahkan turning point yang membuatnya beralih dari membela menjadi menentang, dari memberi kepercayaan menjadi mempertanyakan. Bukan karena sentimen pribadi, melainkan karena keprihatinan terhadap arah kekuasaan dan penghormatan terhadap konstitusi. Mari kita simak bersama penuturan lengkapnya, sebuah refleksi yang jujur, lugas, dan apa adanya. Semoga video ini menjadi bahan renungan kita semua tentang arah bangsa dan pentingnya keberanian untuk bersuara. Tadi belum dijawab, Kang Sobari, kenapa kemudian tiba-tiba berubah? Kapan turning point-nya itu? Dari pendukung Jokowi sampai kemudian pengkritisi kelas 1 seperti ini. Ketika kita menyadari bahwa orang yang kita junjung-junjung ini tidak layak dijunjung. Pertama, karena dia mengkhianati perkara yang demikian penting dalam hidup kita, yaitu konstitusi toh. Dia mengobrak-abrik konstitusi dan dia dalam pengertian ini ya, mengapa tidak punya kemampuan untuk mawas diri. Anakmu itu sekolah pun tidak, kenapa kau dorong-dorongkan? Maksudnya Gibran. Nah iya toh. Dilegal-legalkan, konstitusi yang tidak melegalkan dilegal-legalkan, dirobek konstitusinya supaya dia bisa menjadi wakil. Apa dia tidak tahu wakil presiden itu pekerjaan, itu posisi mulia agung, dan itu representasi dari bagaimana seluruh rakyat mempercayai orang yang dipilih. Nah kalau begini, kita ini golongan orang yang sekolahan ya, mangan pojok sekolahan kita. Terus dipimpin oleh orang yang tidak sekolahan, itu kan penghinaan terhadap harkat bangsa. Saya simpulkan, kemarahan Kang Sobari itu ketika Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden. Dan bapaknya mengoyak-ngoyak PDIP, mengejar-ngejar PDIP. Mengoyak-ngoyak betul ya? Mengoyak konstitusi, mengoyak PDIP. Karena kalau bahasa Jawa oyak-oyak itu artinya ngejar, mengoyak-ngoyak, dikoyak-koyak. Jadi dia memaksa diri, memaksa PDIP memberi izin untuk mencapai apa yang namanya term ketiga kepresidenannya. The third term of office ya. Nggak mau, Mbak Mega nggak mau, dan itu marah. Nah kalau hal itu membuat dia marah, maka begitu banyak orang, kita orang-orang waras, kita mendukung dia itu bukan tanpa reserve. Ya, tapi begini Kang Sobari ya, kan saya interview Kang Sobari tahun 2022. Sementara dorongan untuk dinasti politiknya sudah mulai 2020. Ketika di tengah COVID dipaksakan diadakan pemilihan kepala daerah untuk agar Gibran bisa menjadi wali kota Solo. Tapi Kang Sobari pada interview saya tahun 2022 belum melihat itu sebagai sebuah fenomena yang perlu dikritisi. Mungkin mayoritas orang belum melihat itu. Karena masih ada unsur legitimate. Legally right, politically correct. Seolah-olah. Apa sebabnya? Karena itu masih dukungan PDI Perjuangan. Dan kemudian usianya udah nyampe memang. Itu dulu. Jadi itu iyalah ini agak sedikit memalukan. Kita udah merasa, Bung. Wah, malu sekali sebenarnya. Ini aib bagi kita yang memiliki suatu kredibilitas dalam hidup ini. Kalau menyodor-nyodorkan, anaknya sendiri begitu. Tapi sejauh persoalan itu
bagi urusan-urusan, bagi kekuatan-kekuatan politik ya masih menganggap ya oke lah. Dia nyerobot itu tempo hari itu di PDIP untuk jadi wali kota itu nyerobot, tapi Pak Rudi mengalah. Dia potong regenerasi yang Oh sudah disiapkan. iya, potong orang lain. Nah, itu tapi itu hari itu masih ada sejenis pemahaman ya ada, udahlah diterima. Kita tidak tahu bahwa dia ini diberi hati ngerogoh rempelo. Jadi kita udah kasih hati ngerogoh yang lebih penting lagi dan seterusnya sampai pada suatu kenyataan bahwa menantunya dijunjung tinggi demikian rupa punya kemewahan politik, anaknya punya kemewahan politik macam itu dan seterusnya dan seterusnya. Juga, akhirnya pada itu red carpet untuk dunia bisnis mereka yang tidak becus, nyatanya tidak becus dalam dunia bisnis. Dan di situ mulailah kita. Saya agak berdosa kepada Bivitri sebenarnya. Bivitri Susanti. Iya, karena kita berkawan dekat sehingga saya agak leluasa ngeritik Bivitri. Bib, kamu anu ini itu. Tuh aku membela Bung. Bivitri kan terbuka dalam soal kritik, mirip Anda punya openness. Nah aku bilang begitu. Jadi aku berdosa sama Bivitri sebenarnya. Ya mas begitu Bung. Itulah momentum, itu turning point dari perubahan mendasar yang terjadi. Itu tidak boleh hanya aku sendiri Bung. Itu terjadinya perubahan itu menyangkut begitu banyak kekuatan-kekuatan pendukung yang kemudian bye-bye. Meninggalkannya. Iya, meninggalkannya. Jokowi belum terlalu merasa itu kehilangan kita itu, belum dia merasa bangga. Masih ada lah. Dia masih meregenerasi. Iya, masih memproduksi kekuatan. Produksi baru. Ya, betul. Gitu.